Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi Allahumma dzil sultanil 'azim wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wad da'watil mustajabat. Aqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainul qudrati wan nadhirin wa ainul jinni wal insi wasyayatin. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil 'alamin wa mustajabil qur'anil karim. Wa waritha Sulaimanu Dawud alayhima assalamul wadud dhul arshil majid. Tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa akthir amwalana wa awladana wa talamidana waj'al darut tahfidh mashhuratan fil alamin wa mahbubatan fi qulubil mu'minina ajma'ina abadan wa habbibna lin-nasi ajma'in wa taba'ada al-'adawata kullun min bani Adam alayhi salam man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
لكان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صل على محمد اللهم من الخير كله لك واحفظ والصلاة والسلام دار التحفيظ عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا الله يا محمد يا رسول الله. اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. membangun fasilitas bangunan bertingkat ini ya Allah, terus mengalirkan pahala sepanjang zaman untuk mereka. Amin. Allahumma amin. Semoga pahala zikir kita hadiahkan pula Allah berikan kepada kedua orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal dunia. Allah jadikan alam barzah mereka taman-taman surga, dan kelak di akhirat Allah senantiasa menyayangi kita dan mengizinkan kita masuk surganya bi ghairi hisab bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya mari kita memohon syafaat Al-Quran. Kita melanjutkan bacaan kita pada surah Ghafir, surah Ghafir, awal surah Ghafir ayat 1 dan seterusnya pada halaman 467. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وذي الوجه الكريم Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah karuniakan kita nikmat, kesehatan, kesempatan untuk membangun majelis Al-Quran, majelis subuh pada hari ini, di hari yang ke-7 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan segala rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepadanya. Itulah tujuan tertinggi daripada ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, la'allakum tattaqun, agar kita ini naik derajatnya menjadi pribadi yang bertakwa. Karena takwa itulah derajat yang paling tinggi. Kemuliaan seseorang itu di mata Allah dilihat dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Di siapa yang sudah hatinya, lisannya, perbuatannya sudah diarahkan kepada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk di dalamnya. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika ia membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, dia semakin bertambah yakin akan janji-janji Allah, bertambah percaya, bertambah tebal imannya. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila ia disebutkan atau ia menyebut atau ia mendengarkan tentang Allah, hatinya itu bergetar, hatinya itu tersentuh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran semakin bertambah keimanannya. Jadi lagi-lagi kita tidak bosan untuk memohon, semoga kita termasuk di dalamnya. Setiap kita mendengarkan ayat dibaca atau kita membacanya, kita semakin bertambah keimanan kita. Baik Bapak Ibu, kita coba mempelajari surah Ghafir. Ghafir ini artinya pengampun, karena di sini ada kalimat ghafiriz dzambi wa qabilit taub, bahwa Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim ini disebut dengan fawatihus suwar, harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, ya. Maksudnya adalah ketika kita membacanya
kita menyebut nama hurufnya, huruf ha sama huruf mim. Ha ini dibaca 6 harokat. Ha dibaca 2 harokat, maaf ya. Ha dibaca 2 harokat. Mim itu 6 harokat. Ha ini statusnya mad tabi'i. Ha statusnya mad tabi'i. Mim. Nah, ini dibaca panjang 6 harokat. Hukum bacaannya disebut dengan mad lazim mukhaffaf harfi, ya, harfi mukhaffaf. Karena tidak ada tasydid. Tapi kalau ada tasydid, alif lam mim, nah itu musyabba, ya. Nah, kalau ini mukhaffaf, ringan. Hamim, bukan hamim, bukan. Fi hamim, haknya 2 harokat saja. Mim 6 harokat, berarti hamim. Nah. Kemudian dari sisi makna, hamim ini termasuk dikategorikan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Artinya yang maknanya itu lebih amannya oleh para ulama tafsir itu mengartikannya wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala doang sak wikan sak nenau napi kenana singkatan-singkatan iki, ya. Jadi semua itu dari alif lam mim ra, yasin, toha, hamim, seperti ini makna agar kita terbebas, ya, aman, lebih amannya kita mengartikannya wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya, maksud daripada hamim ini. Walaupun ada sebagian ulama yang coba memberikan makna, ya, tapi untuk lebih amannya, ya, dan kita mengakui bahwa kita terbatas ilmu kita, maka diartikan wallahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala yang paling tahu, ya, maknanya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah diturunkan Alkitab, Al-Quran ini minallah. Jadi Quran ini dari Allah, ya, bukan disusun oleh manusia, bukan dikarang, dibuat oleh manusia seperti dugaan orang-orang kafir itu, ini buatan Muhammad, ini Quran. Tidak, bukan begitu. Jadi Nabi kita sendiri itu diberikan gelar al-ummi, ya. Nah, itu untuk menyelamatkan ataupun membebaskan anggapan-anggapan orang tentang Al-Quran ini. Itu hikmahnya Nabi disebut dengan al-ummi. Al-ummi itu terjemahan letterlocknya bodoh atau tidak bisa, ya, tidak bisa menulis. Maksudnya tidak bisa menulis seperti Al-Quran ini, ya. Karena kalau ada yang bisa sama seperti Allah menyusun kalimat seindah dan selengkap ini, maka itu menjadi fitnah nanti. Berarti ada menganggap Muhammad ini sebagai Tuhan, gitu, ya. Padahal tidak begitu. Allah tetap dia yang maha segalanya. Kemudian dia memilih hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan ajaran-ajarannya. Itulah disebut dengan Rasul. Rasul itu utusan. Utusan itu diberikan amanah, diberikan tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia, pada umat.
Adapun pesan-pesan itu ya dari Allah. Al-Quran ini maksudnya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah diturunkan Al-Quran dari Allah yang Maha Aziz, perkasa, Al-Alim, Maha mengetahui. Di Allah itu Maha berilmu. Makanya kalau kita memohon itu ilmu yang kita mohon yang banyak, ilmu. Karena dengan ilmu apa-apa itu menjadi mudah. Kalau kita ingin dunia, cari ilmu tentang dunia. Kalau kita ingin akhirat, cari ilmu tentang akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Saya milih dunia, pelajari ilmu dunia. Wa man arada al akhirah, saya milih akhirat, fa alaihi bil ilmi, pelajari ilmu akhirat. Wa man aradahuma, siapa yang mau dua-duanya, mau dunia, mau akhirat, fa alaihi bil ilmi juga. Dia harus punya ilmu dunia, juga punya ilmu akhirat. Jadi Al-Alim ini termasuk Al-Asma'ul Husna, Al-Aziz, Asma'ul Husna. Istimewanya Asma'ul Husna, Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah yang memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, yaitu 100 kurang 1. Faman ahsoha, kata Nabi, siapa yang menghafalnya, maksudnya hafal lafziahnya, kemudian paham maknanya, dia renungkan maknanya, kemudian muncullah sikap, muncullah sifat, muncullah perilaku dari perenungan maknanya itu. Nah, itu ahsoha. Ini saya ahsoha, meneliti ataupun mengilmui, memahami, mengamalkan. Nah, itulah kurang lebih makna ahsoha. Barang siapa yang menghafalnya, ahsoha, kata Nabi, dakhalal jannah, surga. Saya hafal Asmaul Husna. Hafal maksud sini kayak tadi itu, paham maknanya, kemudian direnungkan maknanya, kemudian muncullah perilaku dalam diri kita. Umpamanya tentang as-sabur, bahwa Allah itu Maha Penyabar. Maka kita renungkan makna sabar itu, kemudian muncullah pribadi yang sabar dalam diri kita. Nah, kalau orang sudah seperti itu, jaminannya kata Nabi, dakhalal jannah. Ini saya apal Asmaul Husna, tama surga. Makanya kalau bisa setiap hari, tidak pernah kita absen, tidak pernah kita alpa berzikir Asmaul Husna. Apakah seluruhnya 99 itu bagus, atau kita ambil salah satu, umpamanya ya alim, 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 boleh. Atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya. Apalagi itu bau siwak puluh siwak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhillu, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, dan seterusnya. Ya, jadi ya situ dede wai dede, ya. Nah, insyaallah. Ini Nabi katakan faman ahsaha dakhalal jannah. Masuk surga orang yang menghafal al-asmaul husna.
makna menghafal kayak tadi, paham maknanya, kemudian dia internalisasi, kemudian muncullah perilaku sabar, perilaku syukur, karena ada asma asy-syakur gitu ya. Muncul perilaku berilmu, al-alim, muncul perilaku ar-rahman, penyantun ya, maha pengasih, indik pelit. Nah, itu muncullah perilaku-perilaku yang mulia seperti itu, maka itu ahsoha. Siapa yang sudah bisa ahsoha terhadap asmaul husna, dakhalal jannah. Nah, ini sifat Allah yang disebut di ayat kedua ini. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Telah diturunkan Al-Quran itu dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ghafirid dzambi. Allah itu juga memiliki sifat ghafir, pengampun ya. Allah itu maha mengampuni az-zambi, dosa-dosa. Wa qabilit taubi. Allah juga maha penerima taubat. Allah maha menerima taubat ya, apabila kita bertaubat. Tapi kalau kita tidak mau bertaubat, Allah juga punya sifat syadidil iqab, maha keras siksanya. Siapa yang disiksa? Tentunya bukan orang baik ya. Yang disiksa itu ya orang kafir, yang tidak mau percaya, yang tidak mau beriman, yang bahkan mengingkari, menentang, menolak kebenaran-kebenaran dari Allah, tidak percaya Al-Quran. Maka itu yang syadidil iqab. Zid tauli. Allah mempunyai nikmat yang panjang, maksudnya yang luas, nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator manusia ini. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya tidak ada Tuhan tempat kita memohon rizki, memohon ampunan, memohon agar terhindar daripada siksa, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihil masir, dan hanya kepada Allah saja kita semua ini akan kembali menghadap. Nah, jadi Allah ciptaan itu, Allah lahirang itu di dunia ini tetulak malik jok Allah Ta'ala. Ya kan, ilaihil masir. Makanya ada doa di sore hari itu yang ilaihil masir. Kalau di pagi ilaihin nusyur ya. Nusyur, masir. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sebelum kita kembali kepada Allah itu, dunia inilah tempat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, mensucikan diri kita sesuci-sucinya ya, agar kita masuk dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Bagaimana menyucikan jiwa itu? Zikrullah, dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak kumpul bersama orang-orang yang zikir, orang yang bisa mengingat Allah. Kumpullah dengan orang-orang yang apabila kita berjumpa dengan dia, berkumpul dengan dia, yang kita ingat adalah Allah. Nah ini kembali ke sifat Allah yang Ghafiriz Zambi, apa itu? Maka kita
disuruh banyak-banyak beristighfar, termasuk zikir yang istimewa menjelang berbuka ini. Selalu yang ulang-ulang. Mungkin ini belum kita biasakan ya, sehingga perlu diulang-ulang. Sampai Nabi katakan allimuha aqibakum, ajarkanlah doa ini, zikir ini kepada anak-anak generasi setelah kalian. Fa innaha kalimatun yuhibbuhallah wa rasuluh. Sesungguhnya zikir ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuslihu amrad dunya wal akhirah. Zikir ini juga bisa memperbaiki urusanmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wabil khusus Nabi berpesan, saya puasa mau baca doa niki menjelang berbukanya, maka dia kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia keluar terbebas dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari kandungan ibunya. Apa zikir itu? Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir zambal azim, fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Ini Bapak Ibu, jadi Allah saja yang bisa mengampuni dosa-dosa besar itu. Hanya Allah bisa mengampuni dosa-dosa. Ya kan, ghafiriz zambi. Sampun ditulis niki. Ya azim, ya azim, ya azim 3 kali. Ya. Baru anta ilahi, engkau Tuhan kami ya Allah. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain engkau. Ighfir zambal azim, ampunilah dosa-dosa besar kami. Fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru zambal azim illal azim, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa besar kecuali yang maha besar, yang maha agung. Dialah Allah maksudnya ya. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir zambal azim, fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Saya baca niki sendik iman berbuka. Nabi kemudian bapang berbuka dong dan baca niki. Selesai solat baca nggih, kapan-kapan pun kita ingat. Baca zikir niki. Saya baca ketika dia berbuka. Angka urutan doa berbuka itu Pak Ibu, ndek pelangsung Allahumma lakasumtu tu ndek. Urutannya itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, ya 'azim, ya 'azim, ya 'azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illal 'azim. Yang berbait kurma niki. Keluar kurma, baru kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah niki kan. Angka yang buat suruh ngaji, yang bosan tahu Pak Piran bagaimana pasnya doa itu. Tidak masalah sih sebenarnya, walaupun dia langsung Allahumma lakasumtu, tidak masalah. Cuman lebih pasnya, lebih
apa lebih eloknya gitu ya. Karena kalau kita terjemahkan maknanya Bapak Ibu, Allah malaka sumtu itu telah artinya. Ya Allah, karenamu aku telah selesai berpuasa. Teman kelema sampai telap jodoh ya, laka sumtu. Aku telah berpuasa ya Allah karenamu. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku bisa berbuka saat ini. Jadi kita kan sudah selesai, maksudnya itu melakukan puasa itu. Maka layaknya dibaca setelah kita berbuka. Kemudian lanjutan zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Telah hilang dahaga, telah hilang haus. Amun nginum kan telang haus lemon kelema ya kana zahabaz zama'u wa batallatil uruq ya wa sabatal ajru. Hilang laparnya, hilang dahaganya, yang tinggal apanya? Ajru, pahalanya. Nah itu ya kena wasabatal ajru, insyaallah. Insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan. Ya kena nih wasabatal ajru, insyaallah. Zahabaz zama'u, telang berdakte, wabatallatil uruq, hilang juga lapar, keroncongan perut itu udah hilang, begitu masuk tak kelek gitu ya. Ya kan zahabaz zamu talatil uruq, hanya hilang itu semua, yang sisa apa? Wasabatal ajru, yang tetap itu adalah pahalanya. Hilang laparnya, hilang hausnya, yang tinggal pahalanya. Nah, itu maksudnya zahabaz zama'u wa batallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Nggih. Nah, tante Ira anak jarin itu yang Nabi alimuha, karena ajarkan keluargamu, ajarkan anak-anakmu. Sebelum berbuka itu bacalah doa tadi itu, ya azim ya azim ya azim ya azim la ilaha ghairuk anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Memang sesuatu yang mau kita budayakan, mau kita biasakan itu kalau baru-baru ya masih sulit, masih sulit. Contohnya ini kan beberapa hari ini masih belum kita dengar gitu, orang mengamalkannya baik lewat corong masjid maupun lainnya. Okay. Jadi urutannya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah, baru Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Baru ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ya puta ngelor yang kelorang kurma inem ai berdoa Allahumma lakasumtu. Dan seterusnya. Nggih, mudah-mudahan jadi ilmu ya Bapak Ibu. Memang ilmu itu ya kadang-kadang kita dapatkan dengan mudah, ya, kadang-kadang sulit juga. Biangkeun sulit nah. Milu tak tokol ya majelisnya lagu kadang-kadang dientamu deh. Karena Allah itu kadang-kadang memberikan seseorang itu tergantung orangnya juga. Kalau dia memang gumana ngaji memang untuk mendapatkan ilmu dan niat mengamalkannya, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau memang hanya sekedar fisiknya yang datang ke sini tapi pikirannya tidak ikut dientah gitu ya. Ada orang lewat siaran atau lewat media, lewat HP, lewat Facebook atau apa, tapi itu memang untuk dia, maka Allah pun hadirkan dalam hatinya ilmu yang dia saksikan lewat media ataupun lewat HP, lewat TV dan lain sebagainya ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak Ibu, jadi
ayat-ayat ini mengajarkan kita, menginspirasi kita untuk banyak berzikir. Karena zikir itu adalah amalan yang paling disukai Allah, paling tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kasih tahu kalian amal yang paling baik untuk kalian amalkan. Yang kedua, amal ini wa azkaha inda malikikum, paling murni di sisi Tuhanmu. Jadi amalan ini paling murni, paling bersih, ya, di sisi Tuhan, di sisi Allah. Yang ketiga, amalan ini kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum, paling cepat mengangkat derajatmu. Jadi udah 3 ya, amalan yang paling baik, yang paling bersih, yang paling cepat mengangkat derajat kita. Yang keempat, kalimah ini atau zikir ini, zikir secara umum ini, baik zikir dengan baca Quran, zikir dengan la ilaha illallah, zikir dengan tasbih dan lain sebagainya. Jadi zikir ini atau amalan ini kata Nabi adalah wa khairun laka min infaqiz zahabi wal waraq, lebih baik daripada engkau berimpak emas dan permata. Ayo bayangkan dihitung lebih baik daripada berinfak emas dan permata, berlian. Yang terakhir, yang kelima, lebih baik pula daripada antal qau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadrimu a'naqakum. Lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuhmu, musuh Islam, dia berusaha memenggal lehermu, engkau pun berusaha mengalahkan dia. Maka artinya apa? Jihad. Jadi amalan ini kata Nabi lebih baik daripada jihad fisabilillah. Bayangkan berapa istimewanya nih amalan ini. Amalan yang paling baik, yang paling bersih, yang paling cepat mengangkat derajat kita, yang paling lebih baik daripada berimpak emas dan permata, dan lebih baik daripada jihad fisabilillah. 5 keutamaan yang besar yang Rasulullah sebutkan. Maka sahabat itu enggak tahan. Nah, itu ciri sahabat itu ciri utama orang-orang yang senang diceramahkan oleh Rasulullah itu. Bala, qalu bala, nggih Rasulullah nggih main badak terjeluk. Nabi amalan sak paling bagus, paling bersih, paling becat ngangkat derajat tu, lebih baik daripada bersedekah emas dan permata, lebih baik pada jihad fisabilillah. Nggih amalan iki Rasulullah badak. Dan sabaran ni. Maka Nabi singkat jawaban qala, Nabi menjawab, zikrullah, zikir. Masya Allah. Baik dengan kita berzikir, baik dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, maka ini posisi kita, derajat kita, pahala kita, itu luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Ini di luar Ramadan saja kalau kita di posisi zikir, di posisi ingat kepada Allah, nyebut Allah, di posisi kita bergantung hanya kepada Allah, maka posisi kita itu baik, bersih, tinggi derajatnya. Kita seolah-olah sudah bersedekah emas dan permata, dan kita telah berjihad di jalan Allah. Jadi zikrullah. Nah, zikir ini kan banyak. Baca Quran itu juga zikir, ya. Yang penting kita mengingat Allah. Baca Quran, ingat Allah yang punya Quran ini. Kita pergi begawian, pergi bekerja, ingat Allah. Allah yang perintahkan kita pergi kerja. Itu juga zikir yang luar biasa. Jangan bilang zikir itu saat sholat saja. Zikir itu semua lini kehidupan kita. Bahkan
nganjang teh, tokol teh, tinduk teh, selalu kita hadirkan Allah. Nah, itulah posisi kita yang paling mulia. Masya Allah. Kita terus belajar Bapak Ibu, karena yang memiliki semua itu hanya Allah, maka Allah lah yang patut kita ingat. Ya. Jangan sampai salah, kadang-kadang kita dibantu oleh orang. Orang ini ajak kita sanjung-sanjung, lupa kita menyanjung siapa sesungguhnya yang mengetuk hati orang ini membantu kita. Jadi Allah, dengan menyanjung Allah, maka orang yang membantu kita itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan kita di surah Al-Insan itu ayat 9 kalau tidak salah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, kalau kita membantu itu, kalau kita bisa seperti ayat ini luar biasa. Bahwa aku memberikan bantuan, pertolongan semampu yang saya bisa itu liwajhillah, hanya berharap Allah saja, hanya berharap Allah yang mengangkat saya, yang membebaskan saya dari siksa, yang akan memperbaiki semua urusan saya, gitu ya. Liwajhillah, hanya semata-mata karena wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak berharap imbal balik dari engkau yang saya bantu, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Masya Allah. Makanya ini perlu kita terus belajar Bapak Ibu, agar hati ini hanya terpautnya kepada Allah. Karena kalau kita masih menggantungkan harapan kepada selain Allah, itu masih labil, belum stabil. Akidah kita masih memungkinkan sekali untuk tergelincir. Tapi kalau sudah hanya Allah tujuan dan harapan kita melakukan sekecil apapun perbuatan, maka insya Allah kita selalu di posisi akramah, ya, mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ghafirid dzambi, Allah itu Maha Pengampun dari mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, Allah menerima taubat. Syadidil iqab, Allah itu paling kejam siksaannya kepada orang-orang kafir. Wadzit taul, Allah itu memiliki kenikmatan yang panjang, abadi. Ini kalau Allah ya, punya nikmat itu. Zat tauli wal in'am katanya kan. Ya doen teh waktu anane ge, waktu nisfu Sa'ban ya. Allah itulah yang memiliki nikmat yang panjang, maka kita mohonlah nikmat kepada Allah itu. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, kesehatan ini selalu kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang bisa membuat kita bahagia, tidak ada yang bisa membuat kita sukses dan lain sebagainya kecuali Dialah Allah. Ilaihil masir, pada waktunya kita akan kembali pula kepada Allah. Makanya kalimat istirja itu hendaknya kita pahami, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita pun akan kembali kepada Allah dengan membawa, kembali kepada Allah akan membawa hasil pekerjaan kita selama di dunia ini. Ada yang sudah beramal 70 tahun kan, ada yang sudah bekerja di dunia ini 80 tahun, ada yang sudah bekerja 60 tahun, ada yang bekerja 50 tahun. Itu yang kesempatan begawian Allah Ta'ala mau tulak jemaah Allah Ta'ala jauh nih hasil Allah Ta'ala itu. Dan semuanya sudah dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min ummatin, semua yang dilapazkan, yang diucapkan, yang dilakukan, yang diniatkan itu dicatat oleh malaikat itu. Ya. Tinggal kita terima nanti catatan laporannya. Ini dia hasilnya.
Udah di akhirat udah suruh tuh. Iqra. Nah, sekarang baca laporan masing-masing. Nah, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, cukuplah engkau akan tahu sendiri kemana kamu, di mana tempatmu, kau akan tahu dari catatan amal ini. Banyak ada orang yang senyum melihat catatan amalnya karena dia sudah tahu, oh nih tipe itu nih hasil tuh. Arak dengan mbani ingat ya Allah, Masya Allah ya. Jadi ilaihil masir, kepada Allah lah kita akan kembali. Demikian Bapak Ibu, kita ada kegiatan ujian ya, di sekolah ya, enggak nikah teh, mudah-mudahan tuh istiqomah ya untuk belajar. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا محمد يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهنا لا إله غيرك. اغفر ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم باعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بنور رمضان وبنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة.
وألبسنا لباس التقوى والاستقامة واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى